Jadi dulu yang namanya zuriyah, sampean tenang saja, nasab sampean tidak kalah dengan kita. Karena nanti setelah di kuburan itu gus-gus itu nggak penting. Semua kalau ditanya bapak kamu siapa, jawabannya siapa? Nabi Ibrahim. Sudah parmin parlan hilang semua, sudah aman. Pokoknya nanti karena kalau nanti ditanya malaikat bapak kamu siapa, jawabnya Nabi siapa? Ibrahim. Makanya saya itu pemuja Allah yang serius. Sama ya pemuja Allah, tapi kan kadang kurang alim. Saya ini pemuja Allah serius. Saya itu kalau ngaji, ya ngaji biasa belajar, itu sering nangis seneng. Misalnya saya baca tadi, Miftahul Jannah la ilaha illallah, kunci kok dikasihkan. Kita ini masuk neraka gak pantas, enggak bawa kuncinya kok masuk. Karena kita ini masuk surga, kita kan pegang kunci surga, gak pegang kunci neraka. Maka aneh kalau kamu masuk neraka itu aneh. Coba kita pegang kunci surga apa kunci neraka? Tapi kata teman saya, soal neraka ada kunci ini. Karena ada pintunya. Terus saya bilang, kamu kok tahu? Memangnya mau ke sana kata saya. Saya tidak punya rencana tahu neraka. Karena nanti di antara syafaatnya Quran itu orang kalau mau masuk neraka tidak jadi. Ya nggak apa-apa ya, diatur sendiri. Jadi di antara syafaatnya Quran itu orang nggak jadi masuk neraka. Jadi syafaat itu ada dua, dari neraka diangkat ke surga, dan itu bisa lama itu. Tapi kalau syafaatnya Quran itu yang belum masuk neraka supaya nggak jadi masuk neraka. Karena neraka juga punya aturan, dia juga kena aturan fikih. Jadi betul, saya ada punya. Jadi kena konstitusi apa? Fikih. Sama tak ceritani syafaatnya Quran itu ada orang tuh beling tuh fasik. Itu dia hafal surat Tabarok. Hafal betul. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata. Pertanyaannya gini, boleh enggak orang menginjek surat Baqarah? Boleh enggak? Enggak. Padahal orang hafal Quran itu artinya ayat itu ada di hatinya. Fa inna wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana. Allah tidak akan menyiksa hati yang menyimpan Quran, yang jadi flash disknya Quran, yang jadi rekaman Quran. Singkat cerita orang ini hafal. Pas ketemu Mungkar Nakir prosedur kan, ini orang fasik mau diantemin sama Mungkar Nakir. Prosedur ya, dia kan prosedur standar. Si surat Tabarak akhirnya menjelma jadi seseorang yang gagah berani. Kamu nggak boleh nyiksa orang ini. Saya ini kalamu. Kalau kamu nyiksa dia berarti nyiksa saya. Kamu berani sama kalamu. Wah ya udah berani jadi Mungkar Nakir. Tapi orang itu nakal, harus saya gebukin. Tapi kata Quran tadi, tapi saya di situ pasti kena saya. Oh debat, nggak ada lajnahnya ini gak ikut. Kalau Gus Verjon ikut jadi lajnah. Kalau jadi lajnah pasti kroninan. Kalau santrinya dimenangkan nanti. Akhirnya debat. Ya sudah kita ketemu Allah. Akhirnya Mungkar Nakir sama Quran tadi surat Al-Baqarah datang sowan sama Allah. Terus kata Allah, memangnya kenapa Mungkar Nakir? Saya harus nyiksa dia karena dia fasik ya Allah. Memangnya kenapa surat Al-Baqarah? Saya ada di situ. Menurut aturan orang tuh nggak boleh ijak Quran. Kalau dia nuduk saya, nuduk Quran. Itu harus dikasih tahu fikihnya Mungkar Nakir. Akhirnya Allah ngendikan gini ke surat Tabarak, ya sudah terserah kamu. Kalau terserah pulau Gusti, Mungkar Nakir gak boleh nyentuh orang ini. Ya sudah selamat. Sehingga terus itu sampai baca di termasuk mujizatnya surat Tabarak di tafsir Ibnu Katsir banyak. Karena tadi logikanya malaikat itu juga kena aturan fikih. Sehingga banyak ulama termasuk Sayyid Muhammad ngendikan pertanyaan Mungkar Nakir itu tidak semua orang kena. Kalau semua orang kena, nanti kalau tanya Nabi Muhammad Nabi juga. Kacau kan jamnya. Nabi kamu siapa? Saya ini Nabi. Ya kan? Nah nanti kalau pas ketemu Nabi Ibrahim Muhammad Nabuka. Jadi repot kan? Makanya ada kiai yang guyon kalau ditanya Marbuka, saya ini guru tauhid sih bro. Saya ini ngajar Umul Barohin, kamu tanya Marbuka. Masyhur itu keramatnya Imam Malik itu. Ada Ashabu Malik, Rajulun min Ashabi Malik. Beliau ditanya Mungkar Nakir Marbuka mana buka. Imam Malik datang, ini seumur-umurnya itu ngajar tauhid. Kok kamu gede itu gak sopan kamu. Dan kita berharap barokah sama ngaji nanti itu. Malaikat itu anak sungkane itu. Jadi itu. Dan saya meskipun guyon itu serius. Bedanya orang alim sama tidak itu di situ. Kalau orang alim itu guyon itu masih benar, masih serius. Coba saya bacakan ayatnya. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Terus lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Artinya kalau Mungkar Nakir dengan penampilan garang gitu, berarti ada ketakutan apa enggak? Ada. Padahal ciri utama walinya Allah tidak ada ketakutan. Makanya itu termasuk dalilnya Sayyid Muhammad. Tidak semua orang alami seperti itu karena wali-wali itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wah anak kiai Mungkar Nakir cuk tidur bedek. Kowe kudu segera kalau pertanyaan itu nak konan santri piye. Lho isen wis kiai dihanjuti Mungkar Nakir. Malu gak kira-kira? Mesti pelengahan konan santri piye. Nah jawabannya gampang karena pernah ngajar tauhid. Makanya Sayyidina Ali ini ceritanya ada di kitab Nurul Dolam. Sama lihat di kitab Nurul Dolam karangannya Syekh Nawawi Banten. Itu Sayyidina Ali itu ya, andikan orang biasa mungkin ya agak-agak hasut, tapi ini wali gak boleh kamu katakan. Dia itu mangkal sama Umar. Orang kok setiap orang pernah dibentak. Apa dia berani bentak Mungkar Nakir? Penasaran dia.
Bagaimana karena Umar itu berlanjut gak gitu kira-kira. Akhirnya minta ya Allah saya minta kasyaf. Ya karena yang minta Sayyidina Ali karena mau wajah dituruti sama kasyaf. Dilihat Sayyidina Umar pas meninggal itu. Jadi hasad itu kadang penting asal baik. Ya betul bahasa Kanjeng Nabi kadang la hasada illa fisnaten. Itu Nabi membahasakan ya hasad. Kesusahan aja yang nafsirkan ghobtoh itu kan gaya-gayaan sebagai ulama. Aslinya Nabi ngendikan itu la hasada illa fisnaten. Ulama yang ganti itu namanya ghobtoh. Wong Nabi sendiri nyebut hasad kok kamu tafsiri ghobtoh. Ya hasad ya hasad. Udah ada usah ditawil-tawil pokoknya gitu. Kalau sama nggak percaya nggak apa-apa. Gitu aja kok repot. Karena sama nggak percaya kemungkinannya dua. Satu nggak ngerti. Dua sama-sama alim kan dari awal kalau sama-sama alim kan laisali alimin ayukal tidak aliman akhir kita nggak perlu saling mengikuti. Ngapain hasud? Biasa aja. Akhirnya Sayyidina Ali kasar. Pas Umar bangun, setelah mati kan bangun, setelah meninggal bangun. Mungkin akhir datang dengan perang yang sangat garang. Itu digambarkan Sayyidina Ali matanya itu kalkidril ghali. Kayak apa kendil yang apa menganga. Seru. Sayyidina Ali senang, paling takut ini Umar. Senangnya bukan main, wah ini mesti takut Umar. Biasa. Ternyata enggak, Umar malah bangkit. Woi, Mungkar Nakir ya? Kamu tahu menghadapi siapa? Kamu itu menghadapi temannya Ahabbal Khalqi ilallah. Yang diandalkan temannya, bukan dia. Kamu tahu, yang kamu hadapi, saya ini teman kekasihnya Allah. Jadi boleh kamu mengandalkan Mbak Virjon. Tapi nanti resikonya Mungkar Nakir tanya, itu Virjon siapa? Wah itu masalah kan. Makanya syaratnya wali itu harus ma'rufun fis sama. Di langit sudah populer. Makanya dulu ada orang yang saking seninya Abdul Qadir ditanya apa saja jamnya Abdul Qadir Al-Jilani itu aman karena beliau populer. Makanya program kita harus populer dulu di langit. Nah, itu nanti kalau dicatut oleh santri-santri nggak apa-apa. Kalau nggak populer nanti ditanya itu siapa? Masalah ini. Umar itu yang dibanggakan itu kamu tahu saya siapa? Ya enggak tahu. Saya ini temannya kekasihnya Allah. Temannya Muhammad, iya Muhammad Rasulullah mikir waduh repot. Loh di dunia aja gitu kan temannya presiden, temannya panglima, apalagi ini temannya Sayyidul Awalin wal Akhirin. Di dunia aja bilang temannya presiden, menteri orang sudah takut, apalagi ini temannya Sayyidul Awalin. Yang Mungkar Nakir terus konfirmasi sama Allah, gimana ya Allah ini ngadepi. Sebetulnya yang diandalkan itu temannya, bukan dia. Akhirnya sama Allah dibilang ya Bu, ya sama seorang seperti itu Bu yang sopan. Terus semenjak itu Mungkar Nakir itu nggak selalu berpenampilan seperti itu sangat. Jadi semoga itu konsisten sampai nanti. Jadi kamu kalau ingin nggak takut Mungkar Nakir jadi wali. Karena sarannya tadi hanya wali sing la khaufun alaihim wa la hum yahzanun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Jadi orang itu kalau ngaji itu harus khatam. Jangan semuanya kena pertanyaan. Dan kalau semuanya kena pertanyaan nanti repot. Kalau Nabi Muhammad ditanya waman Nabimu siapa? Lu kan terus jadi aneh. Jadi makanya ngendikan Sayyid Muhammad semua ulama lah nggak ada am kecuali ditaksis, kecuali sifatnya Allah. Misalnya bikul lisein alim ya benar-benar bikul lisein. Tapi kalau am semuanya pasti ada taksis meskipun dalam muhawarah muhadasah biasa. Misalnya contoh gampang istri kamu baru seneng kamu, Mas aku pengen apa-apa lapor aku gak apa-apa Mas, mesti aku seneng sama lapor. Iku dia pengen wayo. Langsung jadi apa wae? Mesti apa wae maksudnya kecuali itu gitu. Padahal kalau ngomong Mas sampean ingin apa saja tak dukung. Terus sampean bilang pengen kuliku wayo. Kira-kira disetujui apa enggak? Sama seperti kita kalau punya teman akrab, wes nang omahku gak apa-apa, anggap aja omahmu dewe. Terus mlebu kamar. Jadi tidak ada am kecuali di taksis. Artinya kalau ada cerita bahwa orang mati pasti ngalami ditanya Mungkar Nakir itu pasti ada am yang di taksis. Itu pasti juga dialami para anbiya, para auliya. Karena ciri utama wali itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kemudian saya yang mau cerita ya supaya sampean bisa menghadapi dunia global ini tak bawa tafsir Munir termasuk tadi. Kenapa orang Islam Rasulullah SAW itu lebih senang kalau yang menang itu orang Nasrani Romawi ketimbang yang menang itu orang Faris, dalam hal ini ateis. Karena orang ateis itu lebih ngeri. Sebetulnya beberapa penemuan sains terutama di ilmu medis itu orang Amerika kayak cloning. Tapi orang Amerika itu masih dilarang oleh gereja untuk mengaplikasi. Karena nanti bayi cloning itu dipakai suku cadang. Di Amerika masih ditentang oleh fatwa-fatwa agama baik Islam maupun Kristen. Tapi di Cina itu dipraktekkan karena nggak ada halangan agama. Di Cina itu biasa ada kondom diolah lagi jadi alat-alat aksesoris. Di Amerika tidak ada karena masih ada agama, masih ada larangan.
Sehingga orang Islam itu lebih takut kalau yang menang itu Persia, karena terus cara berpikir ternyata Tuhan itu udah ada, langit gak ada perannya. Jadi ketika yang menang Nasrani masih berpikir itu pertolongan Tuhan, meskipun mungkin cara mengatakan Tuhan beda dengan kita. Tapi ada satu kesamaan bahwa kekuatan samawi itu ada. Jadi disebut hulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim sahlibun. Di sini diterangkan oleh Syekh Nawawi supaya kamu tidak salah paham. Sebetulnya kamu katakan misalnya wah itu paham liberalisme, sebenarnya saya tidak tersiksa. Cuma takut yang mengatakan seperti itu cek geblokir atau ngaji gitu. Itu aja masalah saya. Ini saya baca ini karangannya Syekh Nawawi karena tadi kata Mbak Firjon ngaji itu harus sama orang yang bersanad. Saya ini kalah sama beliau itu berkali-kali. Secara nasab saya harus manggil Mbah. Secara silsilah ilmu saya juga kalah lagi. Saya sering disowani sama cucu-cucu Syekhona Khalil. Kiai Siddiq itu termasuk murid dekat beliau Syekhona Khalil. Kalau itu berarti kan Gus Firjon, Ahmad, terus Mbah Siddiq. Mbah Siddiq ngaji Syekhona Khalil. Syekhona Khalil itu pernah ngaji langsung sama Sayyid Zaini Tahlan. Berarti beliau dari Sayyid Zaini Tahlan itu baru generasi kelima. Sementara saya itu sudah ke-7 atau ke-6. Saya, Mbah Mun, Mbah Karim, misalnya Mbah Hashim, Mbah Mahfud Termas, Sayyid Abi Bakar Sato, yang arahnya Anatul Tolibin, baru Sayyid Zaini Tahlan. Berarti saya ke-7, kalah lagi. Tapi untuk jadi wali biasanya cepat saya. Karena syaratnya jadi mbah itu ngalah demi putu. Jadi kalau beliau ngotot, saya dulu Gusti Sabahnya, wah itu mbah yang nggak baik. Pasti jatahnya dikasihkan apa? Cucunya dulu. Makanya Abdul Muthalib itu orang yang dapat wangsit, tapi yang jadi nabi itu cucunya. Jadi dalil saya banyak. Sebenarnya Abdul Muthalib itu sudah sering dapat wangsit. Karena saya bahasakan wahyu, Nabi yang protes, enggak Nabi kok dapat. Wah, tapi sebetulnya Abdul Muthalib itu masyhur itu. Kalimat-kalimatnya menunjukkan bahwa beliau itu sudah dapat wahyu kalau nanti cucunya itu jadi apa? Nabi. Makanya senangnya bukan main Abdul Muthalib sama Rasulullah. Putu seneng, mbah seneng putu. Jadi mungkin, jadi sama nggak usah protes loh. Yang jadi wali kok cucunya dulu. Dulu Mbah Hamid Pasuruan itu kalau Mbah Ahmad Siddiq kesana, Mbah Hamid Pasuruan kalau manggil Mbah Ahmad Siddiq itu paman. Tapi pamannya minta ijazah ke ponakan. Apa ya gara-gara itu memang. Kalau itu masih berlaku, apa? Ngalah berarti. Kayaknya masih, apa? Hawannya masih. Karena melihat tren-tren langit masih gitu kayaknya masih. Masih. Ya, tapi banyak tetap dapat jatah, tenang saja nanti. Tapi memang sebaiknya mbah itu legowo. Rasulullah Muhammad SAW itu terkenal min dzurriyyati Ibrahim. Tapi kata Rasulullah, ana dakwatu Ibrahim wa bisyarat wa Isa. Aku nganti ngene iki baru kait dongane Nabi siapa? Ibrahim. Jadi dongane Nabi Ibrahim ya tipe teng putu. Jadi banyak bukti bahwa jatuhnya ke putu gitu. Tadi saya di kamar sama beliau berduaan. Nih Mbah Sidadi Wali di sini, aku webang. Cocokan tadi. Nah kenapa saya akhir-akhir ini gulirkan daftar wali? Kenapa? Saya ini resah ya, orang sudah ingin dicintai pejabat, dicintai tetangga, dicintai teman. Tapi kadang-kadang orang lupa lagi dicintai apa? Makanya saya meskipun guyon, tapi ini amdan, bukan sahwan. Supaya orang punya cita-cita lagi jadi wali, ingin dicintai Allah. Kita ini terlalu lama ingin dicintai makhluk. Boleh naik kelas sedikit lah. Ingin dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun saya guyon, tapi tadi guyon saya tuh lebih serius ketimbang serius Anda. Karena tak pikir tuh. Saya tuh kalau pergi itu seneng ngebis, bukan karena saya tidak punya mobil, tapi saya sering mau butuh itu supaya nggak diganggu. Karena saya tuh harus punya waktu sendiri. Kalau ngebis kan ketemu orang nggak kenal, tapi sekarang ya agak susah, banyak yang kenal. Dan susahnya lagi nggak minta ijazah, minta foto. Repot tuh. Mau dibenci itu umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau disetujui itu sanatnya mana? Kalau ketemu orang alim minta apa? Foto. Itu nggak ada sanatnya. Nggak tahu itu mazhab dari mana itu. Ya mazhab milenial yang jelas itu kan. Ini tak baca ya biar dapat. Karena ini kenangan saya sama Mbah Ahmad Siddiq. Saya masih ingat betul beliau ngisi hallnya Mbah Abdullah bin Umar, berarti abahnya Mbah Hamid. Karena mbah saya itu Fatimah binti Khalid bin Umar. Kalau Mbah Hamid itu Hamid bin Abdullah bin Umar. Itu saya masih ingat betul zaman itu Mbah Hamid siap hall di Lasem itu rawuh dan saya derek mbah saya karena masih misanan datang ke Lasem. Itu beliau pas itu ngisi sama Mbah Mun. Mbah Mun masih muda, di Ahmad Siddiq sepuh senior. Itu beliau cerita bahwa dulu ketika Indonesia dijajah Jepang itu para kiai mimpi dibacakan ayat khulifatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di walabihim. Terus ada kiai yang tanya takwilannya gimana? Ya nanti Jepang pulang bukan karena kita yang mengalahkan, tapi Jepang ada yang mengalahkan sendiri meskipun tidak kita. Kayak dulu Faris tidak dikalahkan Islam tapi dikalahkan Romawi, tapi yang senang umat Islam. Bayoma idhi yafrahul mu'min. Itu luar biasa ulama-ulama kita. Delalah kejadiannya Indonesia seperti itu. Yaitu kita tidak mengalahkan Jepang, ke Jepang pulang sendiri karena dikalahkan apa? Sekutu. Ya ini saya baca. Ini tidak usah dicek bacanya bener apa enggak, sudah aman, apa? Aman. Karena kalau saya salah itu ya sengaja. Artinya ya sengaja saja. Ya biasa maksudnya.
Saya kemarin ngisi di Pondok Peloso, di Pondok Al Munawir Jogja. Salah itu ada dua, ada salah memang benar-benar salah. Itu nggak apa-apa, bisa dimaafkan. Karena mesti sange wong goblok salah yang terus. Ada salah bawaan ilmu, itu repot tuh ini. Karena misalnya kita yang biasa belajar qiraah sabah wa yahsibuhu, mesti diulang lagi wa yahsabuhu. Karena qiraahnya Imam Asim itu hasibah yahsabu bi fathis sin. Sementara kita kalau ngaji kitab kulino yahsibu. Sehingga kita yang biasa belajar sabah itu kalau baca kitab itu kayak orang bingung. Kadang-kadang yang ngaji juga bingung, Gus Pak mau coba bulan pilih. Ya teman-teman, ada yang mengatakan Gus Pak bingung, ada yang mengatakan Gus Pak alim alama, ya teman-teman nasib. Karena memang ya sabah memang seperti itu. Misalnya kufuan itu Imam Asim baca kufuan. Tapi beliau punya murid namanya Syu'bah, itu kalau baca kufan. Makanya kita itu, ini kan khataman Quran ya, jadi saya menyinggung sedikit tentang qiraah sabah. Tadi beliau juga sudah tak kasih kitab saya Hifdzul Liya dan Mushaf. Sama tak ajari latihan sabah, memang angel ya. Makanya yang nggak bisa itu orang pinter. Sudah tahu angel ya nggak usah diteruskan kan. Orang menghindari barang angel itu pinter apa goblok? Pinter. Berarti orang goblok pinter. Saya tuh makanya sama orang goblok tuh respect. Jadi orang alim tuh angel apa gampang? Angel. Menghindari barang angel pinter apa goblok? Orang menghindari barang angel pinter apa goblok? Pinter. Berarti orang goblok pinter. Jadi saya sama orang-orang goblok itu respect. Sudah tahu jadi orang alim angel ya barang angel ya harus dihindari. Makanya saya ini insya Allah umatnya Nabi yang termasuk yang terbaik. Amin. Karena mencintai umatnya Nabi termasuk yang goblok. Itu udah gampang itu. Karena tadi sudah tahu ya. Seperti itu loh, orang naik Panjat Pinang itu yang naik karena ingin hadiah. Yang nonton sudah tahu wah licin kok dinaikin mau keplodok ya. Tapi orang sepakat yang nonton juga pinter karena sudah tahu ribet kok. Tukun yang pasar kena lah apa mainnya. Sama juga gitu. Ngalim tafsir angel, ngarim fikih angel, ada akar ngaji ngerekam kan gampang. Itu pintar apa goblok? Pintar. Makanya kalau ini mau burono ngono tok. Saya tadi dinasihati Mbak Firjon, muga-muga hati saya selamat. Saya itu meskipun kata orang banyak, muhibin saya banyak, tapi saya insya Allah tidak riya. Saya itu pakai kitab namanya Tazkiyatul Fuad, itu karangannya Said Abdul Al-Haddad. Ketika beliau punya muhibin banyak ditanya, bagaimana ya Habib Anda menjaga hati Anda? Jamnya Said Abdul Al-Haddad itu nih, innama azomu Allah. Mereka itu sebenarnya menghormati Allah, cuma butuh saran, dan itu saya. Jadi saya tahu sampean semua itu mencintai Quran, mencintai sunnah Rasul, mencintai hadis-hadis Rasul. Cuma sampean kan karena gak paham, terus manfaatkan saya. Jadi sebenarnya saya ini korban. Korban. Jadi saya mau riak gimana korban kok mau bangganya di mana tuh? Coba sampean misalnya ngaji tafsir, belajar sendiri kan susah. Terkibnya susah, maknanya susah, bahkan beli kitabnya ada enggak kuat. Untuk jadi alim tafsir itu kan harus beli kitab. Loh, saya sering belajar kitab 7 jutaan. Tafsir Tobari, saya pernah beli kitab Fakhrur Razi itu berapa coba? 27 jilid. Karangannya Fakhrur, belum karangannya ulama modern Imam Sa'rawi. Itu berapa jilid? Itu jutaan. Saya kemarin juga dihadiahi kitab Pak Quraish Shihab namanya Faidul Bari fi Syarhil Bukhari. Pak Quraish Shihab yang terkenal. Dia sering diskusi sama saya. Saya ngasih hadiah beliau ngasih hadiah saya. Wah itu harganya nggak kuat. Tidak kuat kadang di Indonesia nggak ada coba. Dan sama orang hebat menghindari kesulitan itu. Nah kesulitan itu, sekesbak ngaji ikut. Kalau nggak paham, dirukon rekamannya sudah. Gitu. Pinter mana sama nama saya? Pinter sampean kan? Bikin sosis susah beli aja kok repot kan. Makanya nggak boleh orang bilang, wah aku goblok reso tafsir aku wong pinter. Makanya nanti kalau saya ketemu Nabi tidak termasuk orang yang mentahkir orang Islam. Kafa bil mari isman ayyakira akhahul muslim. Jadi cukup orang itu dosa kalau menyepelekan orang Islam, termasuk darani sampean goblok itu dosa. Caranya nggak darani goblok ya tadi di logika tadi. Alim itu angel, dari angel itu pinter, berarti orang bodoh. Pinter ya sudah gitu. Tapi tetap bodoh. Tapi ini satu cara untuk saya respect gitu. Coba orang yang ngaji tafsir saya banyak, mungkin ribuan. Itu sebetulnya mencintai Quran. Karena Quran adalah kitab suci yang panduannya umat Islam. Sangat mencintai Quran. Terus kemudian mereka nggak paham. Terus mencari orang yang memahamkan. Burono lah kalau jawaban ini. Terus kalian saya itu di mana coba? Lah terus mereka kurang ajarnya gini. Kalau paham itu yang alhamdulillah paham. Kowe nak ngaji Gus Bae ngono tok. Tapi orang paham, orang jalan akal. Mari Gus Bae orang cepet meneh gak paham. Orang kok nyalan uteke sing lele tuh. Kan Masya Allah, Nabi bilang sebetulnya tingkat kurang ajarnya tinggi tuh sebenarnya. Jadi kalau nggak paham, itu kadang nggak nyalahno utek ya. Kayak mau misalnya, mau mari mikir aja jelas. Padahal misalnya jelas orang mesti paham, berdua. Paham? Jadi kata Said Abdul Haddad, innama azzamu Allah. Sebenarnya mereka itu sangat menghormati. Makanya kita nggak perlu mengatakan wasilah itu kafir, nggak akan. Karena orang tawasul sama Rasulullah itu ingin dapat ridhonya Allah lewat orang yang dicintai Allah.
Kita mencintai wali, wah itu kekasih Allah. Kita mencintai itu karena mencintai Allah. Sama seperti ini. Kamu mencintai kangkung apa enggak? Sebenarnya sama sekali enggak. Tapi kamu ingin sehat, ada asupan gizi. Kamu ingin tubuh kamu sehat, butuh asupan gizi. Kemudian kamu makan kangkung. Apa terus kamu cinta kangkung kan enggak? Cinta kesehatan kamu sendiri. Sama, orang yang mencintai saya ingin kepuasan rohani. Saya kan termasuk kiai yang torekonya gampang. Ini swarga kan akhirnya penggemarnya banyak. Coba kalau kamu ini rokok. Jadi sebetulnya Anda mencintai kepuasan Anda sendiri. Nah, saya ini korban. Makanya untuk masuk surga cepat saya. Korban itu cepat. Da'watul mazlum la turaddu. Laisa bainahu wa bainallah hijab. Jadi saya kalau donga langsung serp manik. Karena mazlum. Saya sinau tafsir itu, Mbak, sampean bayangkan ada tafsir itu sudah 27 jilid. Sengarang Fakhrul Razi itu bulatnya bukan main. Karena dia ahli filsafat. Bulatnya Masya Allah. Sudah gitu sinau Jalalain kadang dikomen oleh Sawi. Sudah kita percaya Jalalain dibuli Sawi. Percaya Sawi dikandani, "Oh, iku maliki rasa ribet." Sudah gitu sinau Qurtubi, sinau tafsir Tabari itu susahnya. Belinya susah, belajarnya susah. Padahal saya punya keluarga, punya istri, punya anak. Bayangkan kalau istri saya rewel ke istri sampai. Wah, tapi alhamdulillah enggak. Sama sekali enggak. Allah sudah milihkan, wah ini bahaya kalau punya istri rewel. Imam Sibawai itu kitabnya banyak, tapi yang terbukukan hanya kitab Abu Sibawai. Karena beliau kalau sudah belajar lupa istri. Hanya pas beliau di pasar, kitabnya dibakar semua sama istrinya. Karena dianggap saingannya. Ternyata yang dicerai tidak kitabnya, malah istrinya. Itu Imam siapa? Tapi alhamdulillah kitab saya nggak terbakar aman. Saya teruskan ya. Jadi untuk menjaga ria dilatih innama azzamu Allah. Sebenarnya mereka itu menghormati. Sehingga wasail-wasail itu sebenarnya nggak pernah jadi subjek pelaku utama. Tetap Allah. Sebab itu kata Sayyid Muhammad, kamu kok mengatakan wasilah itu kafir itu gimana? Ketika innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Talut itu yang manusia. PD-nya itu apa? Inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka ahlu Musa wa ahlu Harun tahmiluhul malaika. Jadi beliau PD itu kalau bawa sunduk ke semacam peti sakti, sing di situ ada baqiyatum mimma taraka ahlu Musa wa ahlu Harun tahmiluhul malaika. Ya kayak semacam jimat, tapi saya bukan mensyariatkan jimat enggak, karena nanti banyak penjual yang pembohong juga gitu loh. Cuma cerita, kamu tidak usah mengatakan kafir dulu tolong PD-nya kalau bawa sunduk semacam peti kesaktian yang di situ ada baqiyatum mimma taraka ahlu Musa wa ahlu Harun tahmiluhul malaika. Sehingga Khalid bin Walid meskipun beliau sahabat dan menyaksikan wajah Rasulullah SAW, itu bawa sya'aratun min sya'aratihi Rasulullah SAW, bawa rambutnya Nabi. Perang kemana-mana itu diletakkan di pecinya. Nanti sama tanya lagi, masa pakai peci Khalid bin Walid itu? Wah panjang, sampai itu repot. Sampai tak warai ngaji usul fikih. Usul fikih itu kalau ngaji itu ada istilah tangkihul manat. Ini mestinya wilayah yang kita bisa berdebat sama Mbak Firjon. Dulu itu musuh saya karena saya makili Anwar, beliau makili pelosok. Tapi tahu-tahu kalah tua terus saya mengundurkan diri. Di fikih itu ada istilah, ada tangkihul manat, ada tahqiqul manat, ada tangkihul manat. Tangkih itu kira-kira gini, lafaz hadis itu dibuang sekian untuk tahu bahwa itu madarul hukmi. Misalnya gini, tak beri contoh paling gampang. Teman harus paham, kalau nggak paham nggak pinter-pinter. Ja'a A'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya karena ini menghormati Mbah Ahmad Siddiq, saya orang alim. Jadi ngaji ini tetap ada suasana alim. Ya harus ada suasana alim. Nggak perlu jadi orang alim, tadi susah. Sudah ngindari susah itu pintar. Sudah itu aja. Jadi orang alim susah, ngindari barang susah, pintar. Berarti orang tidak alim, pintar. Nah, meskipun tetap. Itu pegangi sampai mati nanti. Jadi orang alim itu repot. Itu kata Imam Ghazali, kalau orang alim kalau mau masuk surga, itu sama Allah nggak boleh. Kif, kamu nggak boleh langsung masuk surga. Coba cari umat kamu, syafaati dulu. Dan saya takut nyari sampean nggak bisa kembali. Saya tidak punya rencana itu. Pokoknya mau masuk. Boleh sampean kuatuan, atuan balik raroh dewa, repot nanti saya. Berat jadi orang alim itu berat. Ya saya teruskan ya. Ada tangkihul manat. Ja'a A'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahlaktu wa ma ahlakaka qal waqtu imraati fi nahari Ramadan. Ya cita-cita saya ini rusak ya Rasulullah. Kenapa? Karena saya menjima istri saya fina hari Ramadan. Kata Nabi, kamu harus bayar kafarah. Kenapa Nabi kafarah? Puasa 2 bulan. Uang baru 1 hari aja terjadi gitu kok disuruh puasa 2 bulan. Ya tidak kuat ya Rasulullah. Baru berapa hari saya puasa aja kecelakaan seperti itu. Apalagi kalau sampai 2 bulan. Tidak ya Rasulullah. Ya sudah kalau gitu kamu pertama ngasih makan apa? Ikut rokobah kan pertama merdekakan budak. Tapi kan sekarang nggak ada budak makanya sekarang langsung puasa. Wah ini nggak bisa semua. Ya sudah ngasih makan orang 60. Kasihkan siapa ya Rasul? Ya orang fakir. Saya ini paling fakir. Di kampung saya ini orang paling fakir. Jadi mulai dulu orang fakir itu hubungan suami istri itu paling lancar mulai dulu. Makanya orang fakir itu anaknya banyak. Karena hiburannya hanya itu. Belum Ramadan aja. Coba mau ke ATM nggak punya uang, mau antri di bank nggak punya, mau apa coba? Itu mulai dulu. Ini sanatnya mutasil.
Wah, akhirnya sudah sanksinya kan tadi ya idkur raqabah atau puasa 2 bulan berturut-turut atau ngasih makan 60 orang miskin. Lalu kata ahli usul fikih, kata Arabi dibuang, nggak menjadi catatan hukum. Orang kota pun kalau melakukan itu juga kena sanksi yang sama. Imro'atau juga dibuang. Andai kan itu dilakukan untuk amatnya juga ketentuannya sama. Nah sekarang perdebatan antara Imam Syafi'i dan Imam Malik begini. Sekarang pertanyaan gini, jima istri itu hukumnya boleh apa haram? Boleh kan? Lalu kalau ada orang tanpa udzur kemudian makan siang-siang, cara Imam Malik hukumnya sama, harus kena sanksi yang sama. Karena sama-sama hadku hurmati Ramadan bi ghairi udzrin syar'iyyin. Sama-sama merusak hukum Ramadan tanpa udzur syar'. Lo jima itu udah zina. Kan hukumnya jais. Nah sekarang makan hukumnya jais, harusnya juga kena ketentuan yang sama. Cara pikirannya Imam Malik. Nah alhamdulillah Imam Syafi'i gak setuju. Mau cara setuju repot. Bahkan orang-orang Syafi'i sudah punya khilaf, kalau gitu minum dulu. Iya biar iftarnya pakai minum. Setelah minum baru jima kan. Ini sudah menyiapkan khilafnya. Ini khas Syafi'i ini, bongsong rekayasa hukum. Nanti bisa belajar jauh cara ngakali hukum. Makanya guyonan yang masyhur Gus Dur itu gitu. Ada seorang kiai atau Gus ya punya salah, namanya manusia kan punya salah, entah cangkrut apa, pokoknya punya salah. Ada wartawan yang ngiranya semua kiai itu orang suci. Sehingga tanya sama Gus Dur, Gus itu ada kiai kok ya pokoknya salah lah. Tapi jangan bayangkan dosa besar, enggak, kecil-kecil aja. Itu gimana itu? Padahal kiai kan orang suci. Jawabnya Gus Dur lucu. Ya justru yang boleh salah itu para kiai, kalau kamu nggak boleh. Kok bisa Gus? Karena mereka tahu caranya taubat. Kalau kamu nggak tahu caranya, sama pelanggaran hukum itu ya harus pakar-pakar hukum. Itu yang tahu caranya rekayasa. Kalau kamu ya kena pasal kan ya. Jadi kamu jangan niru saya ini punya sekian cara untuk nah, itu namanya khilah. Makanya kata Sayyid Muhammad, kamu tidak usah anti khilah. Karena Abu Hanifah itu membolehkan khilah, kitabul khiyal. Yang penting kamu soleh dulu. Setelah soleh nanti Allah maklumi. Soleh dulu, syaratnya soleh dulu. Kalau udah soleh jangan. Contohnya gini, ada orang mau puasa lemes sekali, mau makan. Gampang, kalau langsung makan kan kayak hadku hormati Ramadan di Wirudrin Syariah. Aku langsung amor jembera Suwan Mbah Firjon. Sudah, status saya Pak, musafir. Ya sudah, berangkat aja sampai Tuban makan. Nanti kalau nggak jadi ya nggak apa-apa sudah. Mulai pergi sudah musafir. Saya nggak tahu nanti malaikat tertarik gebuki nggak tahu. Tapi itu ada khilafnya, asal soleh. Karena kata Sayyid Muhammad dan semua kitab mengatakan itu. Kalau sama nggak tahu ya kebablasan. Nabi Ayub, yang terkenal Gudikan itu siapa? Ayub ya? Itu yang Israiliyatnya akan seru. Gudikan dikukur be kreweng itu terlalu lah kalau itu. Untuk kreweng konti mendengar orang kreweng itu sudah masalah itu. Singkat cerita, Nabi Ayub ketika diasingkan kaumnya itu kan nggak punya sumber makanan. Lah orang lelaki itu mulai dulu egois. Istrinya Nabi Ayub itu cantik sekali, udah cantik rambutnya bagus. Makanya kamu nggak usah tanya kenapa istrinya Kiai banyak cantik. Ya nah warasatul anbiya nggak boleh gitu. Kalau nggak cantik ya warasatul anbiya dari segi bala. Istrinya Nabi itu semuanya cantik. Nggak usah tanya sebabnya apa, pokoknya gitu semuanya cantik. Singkat cerita, beberapa kali istrinya Nabi Ayub itu kerja demi bisa nafkahi Nabi siapa. Suatu saat itu tidak ada pekerjaan yang cukup untuk beli roti. Satu-satunya peluang dapat rezeki itu putrinya raja itu rambutnya berondolin. Terus ada sayembara siapa yang rambutnya bagus mau dibeli. Sampai rambutnya istrinya Nabi Ayub itu dijual. Nabi Ayub tersinggung karena itu mengurangi kecantikan. Jadi lelaki mulai dulu gitu. Udah nggak urun kalau istrinya nggak cantik itu komplain. Itu khasnya lelaki. Jadi kalau kamu gitu ada sanadnya juga, tenang saja ya. Komplain ya pegawaian itu. Saking mangkalnya Nabi Ayub terus ngendikan la adriban naki mi atas sautin. Kamu akan saya pukuli dengan mi atas sautin atau dengan 100 cambukan. Atau mi atas dikhfin atau mi atas apalah sesuai konteks zaman itu. Mau namun pecut tuku konti kok ribet lagi. Singkat cerita, akhirnya ketahuan bahwa istrinya menjual itu demi Nabi Ayub. Allah nggak ridho kalau kekasihnya yaitu istrinya Nabi Ayub wis perjuangan kayak gitu malah kena hukuman. Tapi Allah juga nggak ingin kekasihnya yang bernama Ayub melanggar sumpah. Padahal beliau sudah sumpah, wallahi demi Allah nanti tak pukul dengan 100 kali. 100 kali dengan lidi lah misalnya, contoh yang gampang itu lidi. Akhirnya sama Allah dikasih satu solusi. Wa khud biyadika dhiksan fadrib bihi wala tahnas. Ya sudah, lidi itu ikat jumlahnya 100. Terus pukul sekali saja. Anggap saja sudah 100. Iku pangeran sing lari ngakali ngono pangeran. Tapi syaratnya soleh. Syaratnya soleh. Jadi kalau kamu anti khilaf berarti anti ajarannya Allah di ayat itu. Wa khud biyadika dhiksan fadrib bihi wala tahnas.